Ketika kita berencana untuk build PC dengan form factor ITX, pasti komponen utama yang akan jadi pertimbangan kita, yaitu untuk casing yang akan kita gunakan. Karena casing PC untuk form factor ITX itu pilihannya tidak sebanyak casing micro ATX atau di atasnya. Dan kalian tahu apa kelebihan dari casing mini ITX dari Cooler Master yang ada di sebelah saya ini? Casing mini ITX dari Cooler Master yang akan saya bahas di video kali ini serinya NR200P Color. Dan untuk warna dari casing ini kebetulan yang berwarna flamingo pink dengan kombinasi warna pink white. Untuk warna lain di NR200P Color selain pink white ini ada warna purple black, orange black, dan cyan white. Warna yang dihasilkan Cooler Master di NR200P Color ini kesemuanya sangat fresh dan jarang banget ada produsen casing PC yang menghadirkan warna-warna seperti ini di sebuah casing PC. Sedikit informasi juga buat kalian kalau NR200P Color ini masuk di lineup Masterbox NR200 series. Dan selain NR200P Color ini, ada juga seri NR200 yang lain yaitu NR200 yang telah launching lebih dahulu, yang pilihan warnanya hanya dua saja yaitu hitam dan putih, dengan pilihan set panelnya hanya menggunakan vintage. Lalu ada NR200P yang tersedia juga hanya dalam dua pilihan warna yaitu hitam dan putih, dan di paket penjualannya disertakan dua pilihan set panel yaitu vintage dan tempered glass. Selanjutnya ada NR200P Sakura yang berwarna kombinasi putih pink dengan tambahan aksen bunga sakura di front panel dan di set panel. Dan untuk seri ini disertakan juga dua buah set panel seperti NR200P maupun NR200P Color yaitu vintage dan tempered glass. Dan yang terbaru yang belum lama ini launching yaitu NR200P Max. Yang dengan NR200 lain banyak perbedaannya karena untuk seri NR200P Max ini di paket penjualannya sudah include beberapa item seperti all-in-one liquid cooling berukuran 240 mm, power supply Cooler Master SFX V850 Gold, dan PCIe Racer yang sudah Gen 4. Dan NR200P Max ini harganya jadi yang termahal di antara NR200 series. Dan kalau di NR200P Max itu untuk panel belakangnya berbeda dengan seri NR200 lainnya. Karena panel belakangnya itu dibuat sekalian untuk bracket GPU dengan posisi vertikal. Sedangkan di NR200P biasa dan di NR200P Color di paket penjualannya disertakan satu buah panel tempered glass, dua buah fan cycle flow 120 mm yang non-RGB, dan sebuah PCIe Racer Gen 3. Secara kualitas dan material yang digunakan, saya rasa di NR200 series itu semuanya sama, yaitu menggunakan material yang berkualitas mulai dari material metal, plastik, dan tempered glass-nya. Untuk tempered glass-nya sendiri mempunyai ketebalan 4 mm dengan warna bening transparan. Di NR200P Color ini sendiri untuk material metal yang digunakan di sebagian besar bahan casing ini, di hampir semua bagian itu bahannya tebal, rata-rata ketebalan di semua sisinya itu mempunyai ketebalan dengan terlapisi cat itu di 1-2 mm. Untuk catnya juga menggunakan cat yang cukup premium sehingga tidak gampang terkelupas. Untuk material plastik yang digunakan di top panel itu menurut saya nggak tebal banget tapi cukup lentur, dan untuk melepasnya saya sarankan harus sedikit hati-hati. Overall untuk material casing ini sangat baik dan bisa mempresentasikan casing PC untuk form factor mini ITX, yang biasanya casing PC mini ITX itu sedikit lebih mahal dan lebih premium dibanding casing PC dengan form factor lain. Sentuhan-sentuhan kecil lain di NR200P Color ini yang cukup membuat saya impresif itu ada beberapa hal, seperti untuk PCB front panel dan kabel yang digunakan untuk materialnya berkualitas, karena PCB front panelnya ini menggunakan dua layer, dan untuk kabelnya sendiri seperti kabel untuk front USB dan I/O front panel itu tebal dan bahannya itu terlihat berkualitas banget. Serta di ujung kabel dari front panel header juga sudah terpasang housing berbahan mica yang transparan untuk bonding konektor front I/O header ke motherboard. Dan ini sangat membantu banget saat pemasangan konektor front panel ke motherboard, terlebih buat yang suka bingung letak konektor front panel di motherboard. Yang membuat saya impresif lagi dari NR200P Color ini yaitu untuk cut off di setiap sudut-sudutnya. Yang saya temui di tiap sudut dari NR200P Color ini, cut off dari casing ini semuanya terlihat rapi dan sama sekali nggak ada sudut lancip yang tajam yang bisa melukai kulit saat pemasangan komponen ke dalamnya. Untuk ukuran form factor mini ITX, NR200P Color ini nggak kecil banget, volumenya tergolong sedang dengan volume 18 liter atau lebih tepatnya 18,25 liter. Dengan mempunyai volume 18 liter ini, tentunya NR200P Color ini mempunyai banyak banget benefit untuk sebuah casing dengan form factor mini ITX, yaitu yang pertama untuk airflow yang baik yang bakal dihasilkan dari casing ini. Di NR200P Color ini sendiri untuk fan yang bisa terpasang di dalamnya untuk fan yang berukuran 120 mm
bisa dipasang sebanyak 6 buah fan yang bisa terpasang di bagian top panel 2 buah, di tray samping 2 buah, dan di bottom panel 2 buah. Kalau kita menggunakan graphic card low profile atau graphic card yang mempunyai ketebalan 2 slot PCI Express dan menggunakan liquid cooling untuk CPU-nya. Dan di tray samping ini juga bisa dipasang fan berukuran 140 mm 2 buah. Terus untuk di back panel hanya bisa terpasang satu buah fan berukuran maksimal 92 mm dengan catatan untuk graphic card dipasang dengan posisi horizontal. Secara keseluruhan bagian-bagian di NR200 P-Color ini dan NR200 series yang lain itu semuanya bisa dilepas dengan mudah, sehingga casing ini bisa dikatakan toolless untuk melepas beberapa bagian, terutama di semua panelnya seperti panel depan, samping, dan panel bawahnya. Untuk beberapa panel seperti di bottom panel dan di set panel sudah terpasang magnetic dust filter, jadi untuk perawatan casing ini itu sangat mudah sekali. Sedangkan top panel menggunakan panel mesh yang besar yang hampir memenuhi seluruh permukaan top panelnya. Di top panelnya ini sendiri di bagian depan terdapat panel I/O yang tepat berada di tengah, dan untuk panel I/O di casing ini terdapat power button dengan balutan LED logo Cooler Master di bagian tengah, 2 buah port USB 3.2 Type A, dan 1 buah port audio combo jack. Untuk support dan clearance di NR200 P-Color ini dan di NR200 series yang lain, untuk motherboard support motherboard dengan ukuran mini ATX sampai ukuran DTX dengan panjang 244 mm dan lebar 226 mm. Untuk power supply, support power supply SFX, SFXL, dan ATX. Tapi kalau menggunakan power supply ATX, kita harus membeli bracket khusus untuk penggunaan power supply ATX ini. Dan untuk link pembelian bracket untuk power supply ATX ini saya sertakan di deskripsi video ini. Untuk clearance CPU air cooler di NR200 P-Color ini terdapat dua perbedaan kemampuan CPU air cooler yang bisa dipasang di dalam casing ini. Kalau menggunakan set panel vintage, support CPU air cooler dengan panjang maksimal 155 mm. Tapi kalau menggunakan set panel tempered glass, hanya bisa menggunakan CPU air cooler dengan panjang 153 mm. Kalau menggunakan CPU air cooler dengan panjang 150 mm dan menggunakan tempered glass, akan mentok dan sangat tidak direkomendasikan. Untuk penggunaan custom water cooling, untuk penempatan pump reservoir-nya bisa diletakkan di bagian panel depan, dan kalau tidak digunakan untuk pump reservoir water cooling, bagian panel depan ini bisa digunakan untuk menempatkan 2 buah hard disk atau SSD yang berukuran 2,5 inch. Dan untuk penempatan storage lain tentu masih tersedia di casing ini, yang terdapat di bracket power supply yang bisa dipasang untuk hard disk dengan ukuran 3,5 inch atau hard disk dan SSD yang berukuran 2,5 inch. Tapi tidak hanya di situ saja untuk tempat penempatan storage-nya. Di tray samping ini juga masih bisa digunakan untuk menempatkan hard disk yang berukuran 3,5 inch. Untuk clearance graphic card Cooler Master NR200 P-Color ini dan NR200 series yang lain, support graphic card yang menggunakan triple fan dengan panjang maksimal 330 mm dengan ketebalan maksimal 156 mm. Untuk performa airflow yang dihasilkan dari casing ini saat saya gunakan di rakitan PC dengan spesifikasi menggunakan CPU Intel Core i3 10100F dan graphic card menggunakan MSI RTX 3060 Ti yang menggunakan triple fan dan menggunakan all-in-one liquid cooling Cooler Master ML24L, serta saya menggunakan set panel tempered glass dan hanya menggunakan 2 buah fan cycle flow dari radiator tanpa menggunakan fan tambahan di casing. Ketika menjalankan software benchmarking 3D Mark, untuk suhu maksimal CPU berada di 55-60 derajat Celcius dan suhu maksimal graphic card berada di 60 derajat Celcius. Di hasil ini cukup mengesankan karena saya menjalankan PC ini di waktu siang hari dan di ruangan non-AC dengan suhu ruangan di 29 derajat Celcius. Dan hal terakhir yang menurut saya menjadi kelebihan dari casing ini yaitu di manajemen kabelnya. Untuk ukuran casing yang compact ditambah tali strap yang terdapat di beberapa bagian, pengaturan untuk manajemen di casing ini nggak ada komplain sama sekali. Untuk penempatan kabel dari power supply yang ke-24 pin ATX atau kabel dari fan yang terpasang di dalam casing ini, semuanya itu mudah diatur dengan mudah sekali. Secara keseluruhan untuk build quality dan fitur yang ditawarkan di NR200 P-Color ini dan di NR200 series yang lain, di sini Cooler Master benar-benar bisa memberikan apa yang seharusnya ada di sebuah casing PC mini ATX. Apalagi untuk harga yang ditawarkan itu juga masih sangat-sangat reasonable untuk casing PC mini ATX yang cukup premium ini. Untuk harga terbaru dan link pembelian dari Cooler Master NR200 P-Color ini dan NR200 series yang lain, saya sertakan di deskripsi video ini. Segitu saja video saya kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.